Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendeta Gilbert Lumaindong meminta maaf atas pernyataannya terkait khotbah yang menyinggung zakat dan sholat. Permintaan maaf itu disampaikan Gilbert di rumah Jusuf Kalla pada Senin 15 April. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan, nggak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan, paling berdiri nyanyi tempat, santai. Ya kan, tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Sementara itu Gilbert menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan tidak ada sedikit pun niat mengejek ajaran Islam. Saya dengan segala kerendahan hati meminta maaf karena kegaduhan yang ada, kata Gilbert di kediaman Jusuf Kalla. Saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim, saya memohon maaf. Sekali lagi. Sore semuanya. Tadi Anda lihat saya didatangi dan berjumpa dengan ya Pendeta Gilbert dan juga teman-temannya apa-apa. Saya ditemani oleh Pak Profesor Kabarudin dan Profesor Imam ada Tufni Sekjen DMI. Tadi kami dijelaskan oleh Pak Pendeta tentang video yang beredar yang menyebutkan tentu banyak pihak terkejut. Saya sendiri terkejut, kecewa juga waktu melihat itu. Dan jelaskan karena bagi saya hidup di negeri yang tercinta ini kita saling menghargai satu sama lain. Apapun agama kita harus toleransi. Toleransi harus saling menghargai. Dalam Islam itu ya lakum dinukum jadi saya agama saya dan saling menghargai, tapi tidak saling mengkritik ataupun menghina apalagi. Kemudian saya dijelaskan bahwa itu pertama pernyataan cinta, kematian sebagai pendeta. Nah, itu tidak mungkin. Kalau jelasnya mungkin Pak Gilbert Pendeta menjelaskan. Ya, baik, saya Gilbert Lumaindong. Pertama-tama terima kasih buat kita, Profesor Kabarudin Hidayat dan juga Pak Imam. Jadi yang selanjutnya izinkan saya ucapkan minal aidin wal faizin buat kawan-kawan sekalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan di momen yang sebetulnya indah ini, biarlah jangan ada ketegangan di kita. Pertama-tama sebelum saya lanjutkan kalimat saya ini, mendingan saya dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada. Karena sebetulnya kita lagi
sibuk setelah Pilpres, mau menyambut Pilkada, dan baru saja merayakan Idul Fitri, Hari Raya yang baik, dan umat Kristen baru saja merayakan kebangkitan Kristus, lalu mau menyambut kenaikan ke sorga. Jadi saya pikir ini suasana yang harusnya baik. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf kalau ada segala kegaduhan. Beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, pasti tidak ada niat saya untuk mengolok-olok apalagi menghina, sama sekali tidak. Kenapa? Karena saya dibesarkan di kampung di Tebet dan rumah saya hanya 200 meter dari masjid dan itu tempat main saya, masjid itu. Lalu kemudian saya dibesarkan di SD Dewi Sartika. Saya belajarnya bukan agama Kristen, di sekolah itu nggak ada guru agama Kristen sehingga saya harus belajar agama Islam. Jadi saya dibesarkan dengan kehidupan yang cukup dekat dengan umat Muslim dan buat saya saudara saya sendiri. Gilbert mengaku tumbuh besar di lingkungan Muslim dan belajar agama Islam sewaktu sekolah dasar. Apa sebenarnya yang membuat pendeta ini sampai mendatangi rumah Jusuf Kalla dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam? Mari kita simak khotbahnya, apakah benar menyinggung umat Islam? Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Gilbert Lumoindong mendatangi Majelis Ulama Indonesia, MUI, setelah ceramah kontroversinya yang menyinggung umat Islam. Di mana, dia membawa persoalan zakat dan sholat yang bukan ranahnya sebagai penganut Kristiani. Pendeta Gilbert meminta maaf langsung di hadapan petinggi MUI, Selasa, 16 April 2024. Dia mengklaim tidak berniat menyinggung umat Islam. Permintaan maaf Pendeta Gilbert ke MUI terungkap lewat postingan Instagram Ketua MUI Bidang Dakwah dan Uhuah, Kiai Haji Holil Nafis. Dia menyatakan tak ada niat untuk menghina ajaran Islam apalagi untuk menciptakan perpecahan. Pendeta Gilbert datang ke MUI untuk meminta maaf kepada umat Islam dan umat beragama atas tindakannya yang kurang berkenan dan menyinggung perasaan umat Islam dan umat beragama, ucap Kiai Holil. Setelah mendengar penjelasan Pendeta Gilbert, kata Kiai Holil, mengambil kesimpulan bahwa kegaduhan tersebut semakin meruncing akibat adanya khutbah yang dipenggal-penggal dan edit, sehingga makna yang disampaikan Pendeta Gilbert berpotensi terjadinya kesalahpahaman di masyarakat. Kami sebagai umat beragama tentu menerima permohonan maafnya. Kami semua memaafkan seraya kami meminta agar kejadian ini menjadi pelajarannya dan bagi kita semua. Dia pun mengingatkan kepada para tokoh agama, termasuk kepada Pendeta Gilbert agar tidak membanding-bandingkan keyakinan atau ibadah umat agama lain. Saat khutbah atau ceramah tak perlu membandingkan keyakinan dan ritual agama lain apalagi menegaskan demi menjaga terjadinya kesalahpahaman. Mau beralasan menyalahkan orang yang memotong-motong video khutbahnya, tapi nyatanya dalam ceramah Pendeta Gilbert memang benar-benar membahas soal zakat dan sholat dalam agama Islam. Yang seharusnya bukan ranahnya dia berbicara itu, akhirnya kejadinya ya begini, dia sendiri yang mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam. Kedepan mari kita rajut keutuhan, persaudaraan dan persatuan antar umat beragama serta saling menghormati keyakinan masing-masing kita demi menjaga kerukunan antar umat beragama di negeri Indonesia ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.